Oke, kali ini kita bakalan membahas. Woi, intro dulu. Oke, welcome channel Peternak Puyuh Sumatera. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebab subscribe itu gratis. Kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi atau gambaran kepada teman-teman semuanya. Mengenai berapa modal berternak burung puyuh populasi 1000 ekor dan berapa keuntungannya selama satu periode awal. Satu periode di awal ya teman-teman ya. Mohon jangan di skip ya teman-teman semuanya, agar teman-teman bisa memahaminya dan juga agar tidak terjadi kesalahpahaman selama saya menjelaskannya ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman? Jadi kita kupas satu persatu serinci-rincinya dan sedetail-detailnya ya teman-teman ya. Baiklah, saya bakalan mencoba untuk mengelompokkan setiap modalnya tersebut, yaitu saya kelompokkan kepada 4 bagian. Apa saja bagian tersebut? Yang pertama yaitu modal awal, yang kedua modal masa remaja, yang ketiga modal masa produksi, dan yang keempat masa di saat puyuh teman-teman di akhir. Di sini saya bakalan mencoba merincikan per bagian tersebut teman-teman. Kita mulai pada bagian pertama yaitu modal awal. Modal awal itu terdiri dari pertama modal pembuatan rumah untuk kandang burung puyuh kita ya teman-teman. Maksudnya di sini kandang besar ya teman-teman, bukan kandang buat si burungnya. Yaitu lebih kurang 4 jutaan gitu teman-teman. 4 juta tersebut udah masuk di sana upah buat orang yang ngerjainnya ya teman-teman ya. Palingan 5 hari selesai sama orang tuh teman-teman. Yang kedua modal pembuatan kandang untuk burung puyuh tersebut. Modal yang kita keluarkan untuk pembuatan kandang populasi 1000 ekor itu lebih kurang 3.500.000 ya teman-teman. Sebab satu kandang itu populasinya cuma muat 200 ekor. Kan dia ada 5 tingkat. Satu tingkatnya itu bisa diisi 40 ekor. Jika dikali 5 kan 200 ekor. Harga satu kandang itu 700.000. Jadi modal pembuatan kandang 700 dikali 5 itu 3.500.000 untuk populasi kita 1000 ekor ya teman-teman. Yang ketiga yaitu tuh modal buat pembelian bibit puyuh tersebut teman-teman. Sekarang di daerah saya di Sumatera itu harga bibitnya itu 8.000 untuk umur yang 30 hari ya teman-teman ya. Kita punya rencana populasi puyuh 1000 ekor dikali 8.000 berarti kita bakalan mengeluarkan uang itu sekitar 8 jutaan teman-teman. Yang keempat biaya lainnya atau biaya tak terduga teman-teman itu tuh sebesar 500.000. Jadi pada bagian pertama atau modal awal ini kita mengeluarkan uang atau modal 4 juta ditambah 3.500.000 ditambah 8 juta ditambah 500.000 itu 16 juta ya teman-teman. Pada bagian awal ini kita belum mendapatkan 1% pun penghasilan dari burung puyuh kita teman-teman. Sebab kita baru merintis
usaha di dalam bidang burung puyuh ini teman-teman. Kita lanjut ke bagian kedua. Sorry teman-teman, saya lagi flu ini teman-teman. Kita lanjut ke bagian kedua teman-teman. Pada modal puyuh remaja, yaitu dari umur 30 hari sampai 60 hari. Modal apa saja yang kita keluarkan pada bagian ini? Yaitu modal pembelian pakan puyuh petelur sebanyak 15 sak untuk 30 hari. Harga satu sak saat ini pada tanggal 6 Maret 2021 di daerah saya itu 355.000 per saknya. Dikali 15 sak yaitu 5.325.000 ya teman-teman. Tapi teman-teman tidak perlu terlalu takut, sebab pada waktu puyuh berumur 30 hari sampai 60 hari itu sudah menghasilkan pada waktu umur 45 hari teman-teman. Sudah mulai bertelur satu-satu. Kita ambil rata-rata pada waktu puyuh berumur 45 hari sampai 60 hari itu sekitar 40% dari populasi kita. 40% dari 1000 yaitu 400 butir per harinya teman-teman. 400 butir dikali 15 hari itu tuh dapatnya 6.000 butir. Jika sekarang harga telur puyuh di daerah saya itu 240 rupiah per butirnya. Di sini saya tidak menjual telurnya itu per kilo ya teman, saya menjualnya itu per butir. Per butirnya 240 rupiah. 6.000 dikali 240 rupiah itu dapatnya 1.440.000 teman-teman. Tadi modal pakan pada bagian ini seharga 5.325.000. Penghasilan dari burung puyuh kita sebanyak 1.440.000. Jadi kita masih tekor 3.885.000 ya teman. Kita masuk pada bagian ketiga, yaitu modal pada waktu masa produksi puncak. Yang saya temui kenyataan di lapangan ya teman-teman, cuman selama 13 bulan satu periodenya. Berarti 13 bulan tambah tadi 60 hari 2 bulan, berarti puyuh itu dari dia netas sampai dia akhir itu tuh cuman bisa 15 bulan teman-teman. Kalau teman-teman masih nekat buat nerusin itu tuh udah makin rugi teman-teman. Kita balik ke topiknya teman-teman. Masa puncaknya itu selama 13 bulan per periode. Satu ekor puyuh itu membutuhkan pakan sebanyak 24 gram per hari teman-teman. Saya belum pernah ketemu 23 gram. Sebab saya tidak pernah nakarin pakan puyuh saya teman-teman. Saya selalu kasih pakan puyuh, belum habis saya kasih lagi gitu. Jika populasi kita 1000 ekor, maka 1000 dikali 24 gram itu dapatnya 24.000 gram teman-teman, atau 24 kilo per harinya. Jika kita hitung satu bulan itu memerlukan pakan sebanyak 24 kilogram dikali 30 hari itu 720 kilogram. Sekarang kita hitung per periode, yaitu 13 bulan. 720 kilogram dikali 13 bulan itu dapatnya 9.360 kilogram. Jika disakkan ada sekitar 187 sak teman-teman. Sekarang harga per saknya itu masih 355.000. Berarti 187 sak dikali 355.000 itu dapatnya 66.385.000 teman-teman.
Sekarang kita hitung penghasilan dari puyuh tersebut. Kita ambil rata-rata selama 13 bulan tersebut 89%. Berarti 890 butir per hari. Dengan harga per butirnya Rp240. 890 butir dikali Rp240 itu dapatnya Rp213.600 per hari. Jika kita kalikan 30 hari 1 bulan, itu dapatnya 6.408.000 per bulan. Sekarang kita hitung per periode. 6.408.000 dikali 13 bulan itu dapatnya 83.304.000. Berapakah pada bagian ini penghasilan kita kurang dengan harga pakan? Itu 83.304.000 dikurang 66.385.000 dapatnya 16.919.000 teman-teman. Berarti satu periode itu selama 13 bulan kita dapat keuntungan 16.919.000. Dan yang terakhir yaitu pada saat puyuh teman-teman sudah di akhir, itu 1 ekor puyuh dimahar seharga 2.500 per ekor di daerah saya teman-teman. Pada masa ini saya jamin populasi teman-teman yang dulunya 1.000 ekor itu tidak sampai lagi 1.000 ekor, palingan tinggal 85%-an sampai 95% teman-teman. Kita ambil aja 90%, itu 900 ekor. 900 ekor dikali 2.500 itu dapatnya 2.250.000. Itu adalah penghasilan terakhir dari puyuh teman-teman semuanya. Emang usaha itu butuh logika dan perhitungan dan sangat memusingkan teman-teman. Sekarang mari sama-sama kita hitung semua penghasilan dari bagian pertama sampai puyuh teman akhir, dan kita kurangi dengan modal yang kita keluarkan selama 1 periode atau periode awal ini teman-teman. Pada bagian awal kita belum mendapatkan hasil. Pada bagian kedua, yaitu pada waktu puyuh masih remaja umur 30 hari sampai 40 hari, itu kita udah bisa menghasilkan 1.440.000. Pada masa puncak produksi kita mendapatkan penghasilan 83.304.000. Pada masa akhir kita masih mendapatkan ujung dari puyuh kita yaitu 2.250.000. Total keseluruhan penghasilan kita satu periode itu 86.994.000 teman-teman. Lalu kita hitung juga modal yang kita keluarkan selama 1 periode. Pada bagian awal yaitu 16 juta untuk pembuatan kandang besar dan juga kandang buat si puyuhnya. Pada bagian kedua waktu puyuh remaja itu 5.325.000. Pada waktu puyuh masa puncak produksi yaitu 66.385.000. Pada waktu akhir kita tidak mengeluarkan modal teman-teman ya. Total pengeluaran kita semuanya adalah 87.710.000 teman-teman. Nah, tibalah saatnya kita menghitung hasil akhir, apakah berternak puyuh menguntungkan atau merugikan. Yaitu kita menggunakan rumus penghasilan dikurangi dengan modal keseluruhan. Tadi penghasilan kita satu periode itu 86.994.000. Sedangkan pengeluaran kita atau modal yang kita keluarkan satu periode itu 87.710.000 teman-teman. Kita masih
minus 716.000 rupiah teman-teman. Sekarang semuanya tergantung sama teman-teman. Apakah setelah melihat rincian saya ini, teman-teman masih menganggap beternak puyuh itu untung? Masih mau teman-teman buat coba-coba, bukan teman seriusin? Jika iya, silahkan teman-teman. Silahkan teman buktikan sendiri. Jika teman-teman berhasil melewati periode awal beternak ini, dan teman-teman masuk ke periode berikutnya atau ke tahap berikutnya, setelah puyuh teman-teman akhir, semuanya bisa berbeda cerita teman-teman di periode berikutnya. Sebab di periode berikutnya kita tidak mengeluarkan modal untuk pembuatan kandang besar dan kandang puyuh itu sendiri. Kita masih bisa menggunakan kandang yang lama teman-teman. Barulah pada periode berikutnya teman-teman bisa bilang beternak puyuh itu untung. Jika masih belum melewati periode awal, jangan bicara dulu soal untung. Pulang modal aja teman-teman udah syukur alhamdulillah tuh teman-teman. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang hanya ingin coba-coba dan tidak fokus, saya sarankan lebih baik tidak beternak puyuh jika hanya ingin satu periode ya teman-teman ya. Nanti teman-teman malah bilang beternak puyuh itu merugikan. Pada dasarnya teman-teman mungkin tidak memikirkan periode berikutnya. Hasil ini saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya selama beternak puyuh ya teman-teman. Dan alhamdulillah sudah masuk pada periode kelima saya pada periode ini teman-teman. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, apalagi pada para senior-senior saya yang sudah lama beternak puyuh. Saya hanya ingin berbagi informasi dan ilmu sesuai pengalaman saya kepada teman-teman saya yang masih mau memulai usaha beternak puyuh. Saya berharap mereka tidak coba-coba atau uji coba dulu beternak puyuh. Jangan. Silahkan pelajari dulu kapan kita bisa bicara masalah untung beternak puyuh ini. Baru beternak puyuh 3 bulan udah bicara soal untung. Dicoba dulu satu periode, kita masuk ke periode berikutnya, barulah kita bisa menilai beternak puyuh itu untung atau merugikan. Sekian, salam peternak, salam dari saya peternak Sumatera. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.